Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Ya, pada pembahasan hari ini, silakan teman-teman buka e-learning-nya. Saya akan mengambil materi yang telah saya masukkan ke dalam forum untuk topik kita yang kedua, ya. Di sini, kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang teori akuntansi, lalu bagaimana sifat dan juga metode-metode yang akan kita ketahui secara bersama. Nah, teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Ya, jadi ada dalil-dalil yang nantinya akan memberikan gambaran atau deskriptif tentang akuntansi yang memang dilakukan secara sistematis. Ya, sejauh yang teman-teman pahami dan ketahui, bahwa dalam proses akuntansi itu akan dijalankan secara sistematis. Mulai dari pembuatan jurnal, di mana kita membuat jurnal berdasarkan faktur, e-faktur, ya. Lalu ada invoice ya, invoice atau faktur, lalu ada bill of lading, bank garansi atau surat referensi bank, kemudian ada packing list dan lain sebagainya, yang mana akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Setelah jadi sebuah jurnal, kita akan tuangkan ke dalam buku besar. Setelah buku besar, kita akan masukkan ke dalam neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita akan buatkan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita akan tuangkan kepada neraca saldo disesuaikan. Setelah neraca saldo disesuaikan, baru kita akan tuangkan menjadi laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Ya, ketiga laporan yang akan kita buatkan pada saat menyajikan sebuah sistematikal akuntansi secara detail, ya seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada di dalam struktur akuntansi, sehingga bisa memperkirakan fenomena apa saja yang mungkin nantinya akan terjadi. Ya, jadi karena sifat daripada laporan keuangan sendiri itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Kenapa sih bisa saling berhubungan? Karena pencatatan yang dibuat itu secara double entry ya. Double entry berarti ada debit dan juga ada kredit. Pada saat melakukan pencatatan, misalnya adanya setoran modal sebesar 100 juta, kas di debit pada modal di kredit sebesar 100 juta. Pada saat itu, tentunya kita akan melihat kesesuaian antara apa, akun kas akan bertambah, di satu sisi akun modal pun akan bertambah. Berhubungan satu dengan yang lain. Kas masuk ke dalam posisi aktiva di dalam neraca, modal atau ekuitas masuk ke dalam posisi pasiva, ya. Di bawahnya kewajiban atau hutang. Dia adalah ekuitas. Ya, jadinya bila teman-teman maksudnya kalau pasiva itu di atas, di bawahnya adalah ekuitas, ya kan? Nah, dari sana kita akan melihat bagaimanakah kesesuaian atau hubungan antara satu akun dengan akun yang lain. Ya, sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Kita bisa melakukan hubungan antara atau kita melihat kesesuaian sudah benar atau belum nih jurnal kita, ya kan? Kalau jurnal kita belum benar, pasti akan terlihat ya, tidak balance atau tidak seimbang, seperti itu. Nah, dalam melakukan sesuatu selalu ada teorinya. Entah itu yang kita sadari ataupun tidak, ya nggak? Kalau kita bicara akuntansi, banyak pakar yang telah menyampaikan tentang teori-teori berkaitan dengan akuntansi. Dan kebanyakan kita mengetahui
praktek tanpa perlu ada teori. Ya, misalnya seperti membuat adonan beton. Secara teori, tukang bangunan mungkin kurang tahu, tapi mereka sangat paham dalam prakteknya. Tapi berbeda dengan ilmu pasti seperti akuntansi, ya nggak? Tanpa teori, ilmu pasti seperti akuntansi akan sedikit kesulitan memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Karena itu ada yang disebut dengan teori akuntansi. Lalu apakah teori akuntansi itu? Dan apa saja isinya akan kita bahas pada topik perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan teman-teman lihat bersama yang ada di layar handphone atau layar laptop teman-teman sekalian. Nah, pertama, pengertian daripada teori akuntansi, ya seperti yang dikutip melalui website iquamujiwordpress.com, di mana Vernon Kam, ya pada tahun 1986, teori akuntansi beliau mencetuskan bahwa teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif. Ya, dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen. Ya, dia membagi dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Ya, nah dari penjelasan di atas bisa kita rumuskan bahwa teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada dalam struktur akuntansi, sehingga bisa memperkirakan fenomena-fenomena apa saja yang nanti akan terjadi. Pak, maksudnya fenomena yang akan terjadi maksudnya seperti apa, Pak? Fenomena yang mungkin terjadi itu seperti ketika laporan keuangan yang disajikan melalui prosesi akuntansi tadi akan digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu dilakukan oleh manajer atau dewan direksi yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar atau alat bagi investor atau perbankan yang memilih untuk me bagi perbankan memilih untuk meminjamkan uang kepada perusahaan yang bersangkutan, atau bagi investor, apakah investor berniat untuk menanam perusahaan tersebut, ya. Jadi akan memunculkan fenomena-fenomena yang baru secara sistematis, ya seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada dalam struktur akuntansi. Ya, sehingga nantinya akan memperkirakan fenomena-fenomena apa saja yang mungkin saja terjadi. Ya, sedangkan Hendriksen ya, beliau menyampaikan bahwa teori akuntansi sebagai satu susunan prinsip yang bisa memberi kerangka acuan secara umum dari mana sebuah praktek akuntansi itu bisa dinilai. Ya, di sini adanya satu susunan prinsip berkaitan dengan kerangka acuan, ya, dari mana sih praktek akuntansi ini bisa dilakukan valuasi atau penilaian. Ya, karena bersifat umum, itu berarti teori akuntansi ini juga bisa ikut berkembang sesuai waktu menyesuaikan perubahan dalam lingkungan. Ya, selain itu bahwa teori akuntansi ini pada saat ini merupakan hasil dari seluruh literatur akuntansi yang notabene memberikan pendekatan yang saling berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau teman-teman lihat beberapa literatur akuntansi, banyak pakar ya yang menyampaikan pendapat mereka berkaitan dengan teori-teori tertentu. Nah, masing-masing daripada pendapat pakar tersebut akan mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda ya antara yang satu dengan yang lain. Tapi satu sama lain itu adanya kesinambungan, tapi ada hubungan ya.
pendapat pakar A dengan pendapat pakar B. Intinya sih sebenarnya sama, hanya mereka menuangkannya berdasarkan penelitian atau riset yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, akhirnya mereka mengambil sebuah konklusi khusus berkaitan dengan teori tersebut, ya, cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, sifat-sifat daripada teori akuntansi, bagaimana nih sifatnya? Ya, yang pertama, teman-teman bisa lihat, menurut beberapa ahli teori akuntansi memiliki sifat-sifat seperti berperan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan akuntansi. Ya, tentunya sifat-sifat itu nanti akan berdampak kepada apa? Kepada penyusunan, ya, penyusunan dalam kebijakan atau regulasi akuntansi yang akan dibuat. Misalnya, begitu sifat-sifat daripada akuntansi ini muncul, tentunya para pakar tersebut akan menuangkan teori. Setelah para pakar menuangkan teori, nantinya muncul beberapa atau berbagai profesi-profesi akuntan, di mana setiap profesi atau badan akuntan ini akan secara bersama-sama melakukan perhitungan atau melakukan simulasi secara bersama, kira-kira ya, bagaimana sih regulasi yang akan kita buat selanjutnya? Peraturan yang harus dibuat itu seperti apa sih, yang nantinya bisa memberikan atau menjawab tantangan zaman berkaitan dengan akuntansi? Apakah sesuai dengan praktek-praktek yang terjadi di lapangan? Ya, tentu ingin kita lihat berkaitan dengan hal tersebut. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Saya rasa penjelasan saya ini cukup logis dan memberikan penjelasan yang cukup bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah ditambah lagi perlu mencakup semua literatur akuntansi serta memberi pendekatan-pendekatan yang berbeda. Sifat lainnya adalah bisa melakukan forecasting atau meramalkan, lalu memproyeksikan, serta menemukan gejala ataupun kejadian akuntansi yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Kemudian mampu memeriksa, melakukan verifikasi, dan menyusun prinsip-prinsip akuntansi. Ya, tentunya kita akan melihat hal tersebut. Nah, untuk metode perumusan teori akuntansi itu untuk bisa merumuskan suatu teori diperlukan metode perumusan. Ya, di sini Belkawi dan Godfrey menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk merumuskan teori akuntansi seperti yang dikutip melalui nikonotes.blogspot.co.id. Silakan teman-teman cek sendiri ya, masuk ke dalam blogspot tersebut. Nah, di sini disampaikan berkaitan dengan metode perumusan teori akuntansi. Ada berapa metode, Pak? Ya, makanya teman-teman silakan saksikan ya melalui video pembelajaran ini. Pertama itu ada metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai sebuah seni yang tidak bisa dirumuskan. Wah, saking ilmiahnya atau saking canggihnya bahwa metode ini dengan PD-nya mengatakan bahwa akuntansi itu sebuah seni yang tidak bisa dirumuskan. Ya, metode perumusan akuntansi bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisa praktek yang ada dan yang diterima saat ini. Ya, jadi dia tuh hanya mendescribe, lalu dia lakukan analisis praktek yang ada, yang diterima saat itu. Lalu yang kedua, adanya metode psychological pragmatic. Nah, metode ini menceritakan tentang apa? Ya, metode ini mengamati reaksi dari pengguna laporan keuangan terhadap output akuntansi yang telah disusun dari berbagai standar, prinsip, pedoman, atau aturan. Nah, hal ini juga seringkali disebut sebagai behavioral accounting. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa output akuntansi yang telah disusun ini memang dari berbagai standar yang ada.
prinsip, pedoman, atau aturan-aturan yang ada di dalam akuntansi. Berarti, si metode psychological pragmatic ini lebih mengarahkan kepada apa, behavioral, berarti perilaku daripada akuntansi itu kayak gimana sih? Ya, perilaku ini bisa muncul dari sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat daripada akuntansi. Yang ketiga, metode normatif ya, ini berkembang di tahun 1950 sampai tahun 1960-an, di mana metode ini menganggap bahwa akuntansi sebagai sebuah norma peraturan yang wajib diikuti tanpa memperdulikan apakah dipraktekkan berlaku saat ini atau tidak. Ya, jadi, kita akan melihat ya bahwa adanya norma peraturan yang mana, diikuti tanpa mempedulikan apakah bisa dipraktekkan, bisa berlaku ataukah tidak. Lalu metode yang keempat. Nah, metode yang keempat ini adalah metode yang dimulai dari sebuah metode ilmiah yang diterima umum dan sedang berlaku. Nah, berdasarkan teori akuntansi positif ini, dirumuskan permasalahan penelitian untuk mengamati fenomena nyata yang tidak terdapat dalam teori. Ya, seperti itu. Nah, tentunya ya, teman-teman bisa melihat bahwa, eee, saya hentikan sharing sebentar ya. Kita bisa lihat bahwa keempat metode tersebut dapat digunakan ya, dan dikombinasikan dengan berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman, sejauh yang saya jelaskan sampai saat ini, sudah cukup jelas ya, kurang lebih bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian, ya nantinya teman-teman, bisa mencari juga via Google ataupun menggunakan buku, membaca dari perpustakaan ya, buku-buku tentang teori akuntansi ya, di sana nantinya kita akan mendapatkan penjelasan yang cukup jelas berkaitan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya, bahwa, eee, jadi seperti ini ya kalau teman-teman, saya memang menjelaskan. Ada baiknya teman-teman juga belajar kembali karena, saya tidak tahu saat ini teman-teman pulang kerja atau sedang melakukan aktivitas apa sambil mendengarkan kuliah ini. Hendaknya teman-teman juga sudah menambah atau membaca literatur tertentu berkaitan dengan topik kita, nantinya teman-teman, boleh atau silakan menghubungkan dengan apa yang sudah saya jelaskan ya. Jangan sampai, penjelasan yang telah saya berikan itu malah memberikan pendapat yang berbeda dan akhirnya teman-teman sendiri nantinya bukannya mendapatkan pencerahan malah mendapatkan apa, mendapatkan, eee salah information atau misinformasi terkait dengan informasi yang saya sampaikan, seperti itu. Oke ya, saya share kembali di sini, ya. Nah, berarti di sana kita lanjutkan tadi ya untuk yang pembahasan kita di topik yang kedua itu, di mana keempat metode ini dapat digunakan dan dikombinasikan dengan berbagai pendekatan yang bisa dilakukan. Dan selain itu, teori yang didapatkan atau rumus akuntansi yang diperoleh harus mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ini sangat penting, ya. Bahwa akuntansi itu memang dibuat yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan itu pun harus dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ya, kalau seandainya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, itu akan berdampak pada apa? Menjadi masalah. Ya, karena tujuan daripada laporan akunting itu, laporan keuangan akuntansi ini adalah untuk mengambil keputusan. Berarti nanti salah kita dalam mengambil keputusan bila laporan keuangannya tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, ya. Sehingga teori-teori yang dihasilkan bisa digunakan di dalam prakteknya, ya seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjutkan ya ke step berikutnya. Di sini saya akan membahas, teori akuntansi sendiri ya. Saya ambil dari websitenya dosenpendidikan.co.id ya. Bapak Ibu saya minta izin untuk mengambil, materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa di kelas. Ya ini, cukup bagus ya, dari teori akuntansi, penjelasan teori akuntansi berkaitan dengan website dosenpendidikan.co.id. Silahkan teman-teman untuk melakukan kunjungan di sini dan melihat materi-materi yang disampaikan itu sangat komprehensif dan sangat baik. Nah, silakan teman-teman lihat ya. Di sana kita mendapatkan penjelasan lagi bahwa, eee, teori akuntansi tersebut, ya ini agak banyak iklannya, merupakan suatu konsep dalil yang tadi sudah dijelaskan, yang mana memberikan gambaran dan fenomena akuntansi secara sistematis ya. Lalu, dalam melakukan sesuatu selalu ada teorinya, pasti ya, entah itu yang kita sadari ataupun tidak. Kebanyakan kita mengetahui praktek tanpa perlu ada teori. Ya ini tadi penjelasannya secara teori tukang bangunan mungkin kurang tahu, tapi mereka paham prakteknya, ya seperti itu. Nah di sini saya akan melanjutkan dengan, periodisasi teori akuntansi ya. Silakan teman-teman lihat yang ada di layar handphone, layar laptop teman-teman sekalian, ya, di layar gadget teman-teman. Nah di sana Godfrey dan kawan-kawan, ya, Godfrey and Friends tahun 92 membuat periodisasi teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah pre-teori period tahun 1492 sampai 1800. Luar biasa ya, ini sudah lama sekali, beda abad. Ya, di mana Peragallo ya, seorang pakar, beliau mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada awal abad ke-19. Seperti itu. Nah, ya, kalaupun ada saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis, seperti itu. Ya, jadi pada saat itu Peragallo ini sudah menginformasikan, mengemukakan pendapat bahwa nggak ada nih yang menyatakan tentang teori akuntansi. Ya, belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis. Kemudian yang kedua, itu adalah General Scientific Period, di mana diawali dari tahun 1800 sampai tahun 1955. Nah, dalam periode ini sudah ada pengimbangan teori yang penekanannya baru berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Nah, di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Ya, akuntansi itu dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas bukan didasarkan pada logika. Ya, di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansinya, di mana akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang memang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas dan bukan didasarkan kepada logika. Jadi dia tuh benar-benar membuat definisi teori akuntansi itu berdasarkan praktek yang ada di lapangan. Jadi dia tuh nggak bikin berdasarkan logika atau nalar berpikirnya dia, tapi berdasarkan praktek sehari-hari yang terjadi. Nah, di dalam laporan Triple A Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports pada tahun 1938, serta laporan AICPA tentang A Statement of Accounting Principle, ya, yang disampaikan oleh Sanders, Hatfield, dan juga Moore, merupakan dua contoh perumusan teori akuntansi berdasarkan metode empiris, atau disebut
juga dengan era general scientific ini, ya, seperti itu. Lanjut, baru dilanjutkan dengan normatif period, yang mana tadi sudah saya sampaikan di sini, ya. Untuk yang normatif itu sudah ada di poin yang ketiga. Ya, kalau normatif ini, sebenarnya lebih tepatnya itu di tahun 1956 sampai dengan 1970, ya. Dalam periode ini, perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik itu seperti apa sih? Kalau sekarang tuh teman-teman mendengarnya prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, ya. Jadi PABU itu adalah prinsip akuntansi berterima umum, ya, atau yang biasa disebut dengan eee, PABU, ya. Jadi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya menekankan kepada apa yang terjadi dalam periode ini, bagaimana seharusnya dilakukan, what should be. Nah, pada periode ini muncullah kritik terhadap konsep historical cost dan pendukung adanya conceptual framework. Ya, beberapa terbitan laporan pada era ini adalah An Inquiry into the Nature of Accounting oleh Goldberg yang diterbitkan tahun 1965. Dan Triple A ini menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory. Ya, jadi di sana menyajikan pernyataan teori akuntansi dasar. Ya, baru kita lanjutkan dengan spesifik scientific period tahun 1970 sampai sekarang, ya. Untuk spesifik scientific itu, belum disampaikan ya di sini ya. Makanya ini mendapatkan penjelasan teori yang baru untuk spesifik scientific period ini diawali dari tahun 1970 sampai dengan sekarang. Nah, periode ini juga disebut sebagai positive era, ya. Di sini era akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Norma dinilai subjektif, jadi harus diuji secara positif. Ya, pendekatan normatif dikritik karena apa? Satu, teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesis. Ya, jadi tidak melalui penelitian atau riset yang lama. Karena kalau kita aja kalau mau bikin penelitian itu kan harus ada teknik atau dasar penelitiannya. Kita mau pakai uji apa nih? Mau pakai uji heterokedastisitas atau uji normalitas, ya menggunakan, intinya adalah menggunakan analisis regresi berganda, ya. Tapi ternyata dalam teori normatif ini tidak melibatkan pengujian hipotesis, tanpa melalui hipotesis satu, hipotesis 2, hipotesis diterima atau hipotesis ditolak, ya tidak ada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori normatif didasarkan pada pertimbangan subjektif. Ya, jadi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Nah, karena teori normatif ini dianggap merupakan pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja. Ya, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Dan pada periode ini data empiris sudah banyak tersedia. Kemudian teknik-teknik statistik dan teknik yang menggunakan disiplin lain untuk melakukan pengujian sudah demikian banyak, sehingga memudahkan melakukan pengujian. Kan yang sudah melakukan pengujian itu, bukan hanya dilakukan oleh satu 2 pakar saat ini, tapi sudah banyak ya, bahkan mahasiswa, dosen, guru, ya selama mereka adalah tenaga pendidik, mereka berusaha untuk melakukan penelitian-penelitian. Sehingga banyak penelitian-penelitian yang dipakai, sehingga banyak pengujian, dan dari pengujian-pengujian itu, kita bisa jadikan sebagai penelitian terdahulu dan, bisa dikembangkan ya untuk penelitian yang sekarang dan terus berjalan. Kalau dulu sampelnya sekian, sekarang sampelnya jauh lebih banyak, ya seperti itu. Nah, tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif itu sebenarnya apa sih, Pak?
Ya, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Jadi, tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif adalah untuk menerangkan dan meramalkan praktek akuntansi. Dan salah satu contoh dalam penggunaan teori positif ini adalah hipotesis bonus plan, ya seperti itu. Nah, hipotesa ini menunjukkan bahwa manajemen yang remunerasinya didasarkan pada bonus, ya jadi kalau misalnya, eee, di dalam satu manajemen, kemudian ada penilaian kinerja atau performance ya. Biasanya dari penilaian kinerja kalau memang dia baik, performance-nya semakin meningkat, tentu akan ada balasan atau remunerasinya didasarkan pada bonus. Nah, maka mereka akan berusaha memaksimasi pendapatannya melalui pendekatan akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga bonusnya pun akan menjadi tinggi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen tentu akan memilih standar akuntansi yang dapat menaikkan laba atau bonus mereka. Ya, seperti itu ya. Jadinya dalam penyusunan laporan keuangan ini, tentu akan memilih standar akuntansi apa sih yang kira-kira bisa meningkatkan laba atau meningkatkan bonus mereka. Nah, teori ini dapat menjelaskan atau memprediksi perilaku manajemen dalam mana bonus plan diperlakukan. Ya, sehingga Walsh dan Zimmerman pendukung konsep ini dalam bukunya Positive Accounting Theory menyatakan bahwa keuntungan pendekatan ini adalah bahwa regulator bisa meramalkan konsekuensi ekonomis dari berbagai kebijakan atau praktek-praktek akuntansi. Nah, menurut Godfrey dan kawan-kawan, pada akhir-akhir ini ada kecenderungan, ya, yaitu munculnya perbedaan antara riset akademik dan riset profesional yang sebelumnya dinilai seragam. Dan riset akademik tetap dalam pendekatan positif yang umumnya menekankan pada peran dan pengaruh informasi akuntansi. Sedangkan profesional agak condong pada pendekatan normatif yang umumnya menekankan upaya untuk menyeragamkan praktek akuntansi agar lebih bermanfaat bagi praktisi. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kalau para profesional, mereka-mereka yang bekerja di company atau private company, tentunya mereka lebih menggunakan pendekatan yang ada di lapangan ya. Di lapangan tuh saya kalau mengerjakan seperti ini, Pak. Jarang kita melakukan, "Oh, teorinya demikian, berarti berarti di lapangan kita akan melakukan A, B, C, dan D." Enggak. Justru kalau profesional itu berdasarkan praktek yang ada di lapangan. Kalau riset akademik, dia tetap dalam pendekatan positif yang umumnya menekankan pada peran dan pengaruh informasi akuntansi. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan, sifat-sifat teori akuntansi. Nah, untuk sifat-sifat teori akuntansi, teman-teman silakan lihat di sana. Menurut beberapa ahli, teori akuntansi memiliki sifat-sifat seperti berperan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan akuntansi. Ya, selain itu, kerangka umum yang tersusun mempunyai prinsip atau metode yang logis dan saling berhubungan. Lalu teori akuntansi juga harus sanggup memberikan penjelasan mengenai praktek akuntansi, menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan sebuah metode pada praktek akuntansi. Ya, seperti itu. Nah, ditambah lagi ya, perlu mencakup semua literatur akuntansi serta memberikan pendekatan-pendekatan yang beda. Nah, sifat lainnya ialah bisa meramalkan, memproyeksikan, serta menemukan gejala ataupun kejadian akuntansi yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Kemudian mampu memeriksa, memverifikasi, dan menyusun prinsip-prinsip akuntansi. Nah, ini adalah beberapa metode perumusan teori akuntansi yang telah kita bahas tadi ya. Ada metode deskriptif, pragmatik, psychological pragmatik, normatif, dan juga positif. Ini tidak saya bahas kembali ya. Karena tadi kita sudah bahas di
bagian yang pertama ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya di sini, untuk perumusan teori akuntansi ya, sampai saat ini Indonesia masih belum berupaya untuk merumuskan teori maupun standar akuntansinya sendiri, di mana kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau terakhir dari IASC atau International Accounting Standard Committee sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Dan standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaan masih mengadopsi atau menerjemahkan standar atau pedoman dari Amerika atau International Accounting Standard Committee ini dengan berbagai modifikasi minor ya. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah bisa sih memberikan ya, merumuskan teori maupun standar akuntansinya. Cuman, kita masih belum terlalu pede. Makanya kita tuh kalau mau merumuskan teori akuntansi, kita masih mengadopsi beberapa teori-teori yang memang, kita peroleh, kita adopsi dari Amerika, dari Eropa. Lalu ada beberapa pakar di Indonesia yang notabene juga sudah menghasilkan beberapa teori, tapi teori itu belum sepenuhnya digunakan kepada khalayak ramai. Apakah para profesional maupun akademisi ini sudah menerapkan akuntansi sedemikian rupa sesuai dengan rumusan teori yang disampaikan oleh pakar-pakar yang ada di Indonesia, ya. Itu kita hanya menukil, tetapi kita tidak menyampaikan secara membabi buta atau kita benar-benar mengadopsi secara keseluruhan, seperti itu, ya. Cukup jelas ya dengan penjelasan ini. Dan upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya ya. Ibaratnya kita kayak jeruk, itu kita, baru menyentuh kulit jeruknya aja. Tapi di dalam jeruk itu, apakah buahnya asam, manis, atau ada biji jeruknya atau enggak, kita nggak tahu. Ya, jadi belum sepenuhnya menyentuh dasar teori akuntansi. Itulah kelemahannya. Ya, kita lanjutkan. Dalam sebuah kuliahnya di Gedung Baja tahun 91, Belkawi menganjurkan agar setiap negara ini memiliki teori akuntansi. Ya, memiliki teori akuntansi sendiri termasuk Indonesia. Dan menurut beliau, teori akuntansi lahir dari sebuah kondisi, lingkungan, dan situasi ekonomi dan sosial yang ada di suatu negara yang tentu akan berbeda dengan negara lainnya. Dan akibatnya apa? Kita tidak akan tepat jika menggunakan teori akuntansi yang dilahirkan dari negara lain, dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan negara kita. Tentunya seperti itu ya. Teori akuntansi yang ada di Indonesia tidak sama dengan teori akuntansi yang ada di Inggris atau ada di Eropa. Kita boleh mengadopsi pendapat para pakarnya, tapi kita nggak bisa mengadopsi secara full, secara frontal, ya. Karena nggak sesuai dengan kebudayaan kita, lingkungan, kondisi, situasi ekonomi sosial yang ada di negara ini, ya. Sehingga, kita pun harus menelurkan atau merumuskan sendiri teori akuntansi yang versi kita. Nah, menurut penulis buku ini tentu sangat ideal dan tidak akan mungkin dapat kita wujudkan dalam jangka pendek. Namun pada dasarnya kita harus membuat agenda menuju ke sana. Nah, oleh karena itu para peneliti akuntansi, pemerintah, fakultas ekonomi, serta akuntan publik sudah selayaknya memikirkan permasalahan ini dengan upaya yang intens untuk melakukan berbagai penelitian akuntansi. Nah, sebelum hal itu terwujud, maaf, maka sebaiknya profesi dan pemerintah sudah harus melakukan upaya-upaya dalam perumusan teori dan standar akuntansi Indonesia yang digali dari kondisi kita ya, itu kita harus buat sendiri ya. Tidak tertutup kemungkinan mungkin teman-teman ada yang ingin merumuskan teori akuntansi menurut versi teman-teman, ya itu boleh saja ya, karena itu digali dari kondisi, situasi ekonomi, budaya, sosial yang ada di negara kita. Dan tentu saja
Teori akuntansi yang sudah ada, khususnya dari negara lain seperti di Amerika, dapat kita jadikan sebagai dasar atau pedoman dalam merumuskan teori kita atau mengisi teori yang masih lowong, ya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sana, demikianlah pembahasan mengenai teori akuntansi, pengertian, periodisasi, sifat, metode, dan perumusan. Ya, semoga dengan adanya ulasan tersebut yang disampaikan melalui website dosenpendidikan.go.id ini, berkaitan dengan topik kita, teori akuntansi itu dapat memberikan penjelasan bagi teman-teman sekalian ya, memberikan pencerahan yang baru, ya nantinya tentu akan, menambah wawasan bagi kita sekalian, ya. Di mana, perumusan teori akuntansi itu memang, penting sekali untuk dilakukan, ya kan? Karena kita sudah menggunakan teori atau standar akuntansi dari Amerika, atau terakhir dari International Accounting Standard Committee, ya sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air, seperti itu. Lalu dengan mengadopsi berbagai metode-metode yang telah saya sampaikan tadi ya, metode-metode ini juga, bisa dijadikan sebagai alat dalam rangka kita merumuskan teori akuntansi. Ya, kita lihat dulu ke atas apakah ada yang, bisa kita jelaskan lagi lebih gamblang ya, lebih detail berkaitan dengan teori akuntansi. Nah, ini coba kita lihat di sini ya, akuntansi perilaku ya, karena dari teori akuntansi itu tentu kita juga kan tadi membahas karakteristik daripada akuntansi itu sendiri. Nah, akuntansi keperilakuan itu tentu teman-teman pernah mendengar, ya akuntansi keperilakuan itu seperti apa. Ya di sini, pengertian, sejarah, perkembangan, ruang, lingkup, manfaat, aspek, masalah, dan contoh. Nah, dalam rangka membahas kali ini kita akan mengulas mengenai akuntansi keperilakuan. Ya, supaya jangan sampai membuat kita menjadi tanda tanya besar. Loh, kenapa sih ada akuntansi keperilakuan? Ya, yang di mana dalam hal ini meliputi pengertiannya seperti apa, lalu historinya itu seperti apa, perkembangan, ruang lingkup, manfaat, aspek, masalah, dan contoh. Nah, agar lebih dapat memahami dan dimengerti, simak ulasan selengkapnya di bawah ini ya. Silakan teman-teman melihatnya di sini. Nah, akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Akuntansi, ilmu akuntansi dengan ilmu sosial, muncullah akuntansi keperilakuan. Nah, akuntansi keperilakuan ini, itu apa sih, Pak? Ya, kalau kita lihat di situ, untuk akuntansi keperilakuan ialah ilmu yang mempelajari efek daripada perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Ya juga sebaliknya bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis. Seperti itu, ya. Untuk sejarah dan perkembangan akuntansi keperilakuan, kita lihat bersama, riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Nah, studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku dari non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan, yaitu pendapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Hofstede dan Kinner tahun 1970. Ya, di mana riset akuntansi keperilakuan ini meliputi masalah yang berhubungan dengan satu, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Ya, pembuatan keputusan lalu pertimbangannya seperti apa.
Kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik, baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Nah, pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan, ya. Jadi dari hasil fungsi ini nantinya sistem informasi dan penggunaan pertimbangan dalam rangka kita membuat keputusan. Nah, akuntansi keperilakuan mulai berkembang sejak Profesor Schuyler dan Schuyler Dean Howlett dan Profesor Chris Argyris, ya, Argyris melakukan suatu penelitian di tahun 1951, ya. Beliau-beliau ini menyampaikan tentang pengaruh anggaran atau budgeting pada orang, the impact of budget on people, ya. Ini bagus sekali ya, sumber yang kita ambil dari website dosenpendidikan.co.id ya, teman-teman silakan buka. Karena selain membahas tentang teori akuntansi atau akuntansi keperilakuan, masih membahas tema-tema seputar akuntansi yang lain, yang mana kita bisa perdalam lagi, kita dalami lagi tentang sesuai dengan perkuliahan kita, ya seperti itu. Nah, the impact of budget on people yang dikemukakan oleh kedua profesor tersebut. Ya, jadi penelitian tersebut disponsori oleh Control Sheet Foundation of America. Sejak penelitian tersebut, topik-topik penelitian yang mengkaitkan akuntansi dan manusia berkembang pesat. Ya, sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara dan oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Ya, apalagi akuntansi memang bukan hanya digunakan kepada sektor private atau swasta, tapi banyak yang pakai ya. Ada di sektor publik, pemerintahan, ada akuntansi perbankan, ada akuntansi perhotelan, akuntansi pariwisata, akuntansi perpajakan, lalu ada akuntansi audit atau auditing, pemeriksaan akuntansi, dan berbagai pecahan akuntansi yang nantinya kita perlu sekali untuk membuat budgeting atau anggaran. Ya, jadi mau tidak mau memang harus perlu disempurnakan. Yang saat ini sudah sih menjawab tantangan zaman, tetapi penting sekali bagi kita untuk melakukan update ya terhadap eh, materi-materi yang berkaitan dengan perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran. Nah, paradigma riset perilaku yang dilakukan oleh Stedley tahun 1960 dalam disertasinya, ya, disertasi berarti penelitian doktoral ya atau PhD, telah menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Ya, selanjutnya disusul oleh karya Benston tahun 1963 serta Churchill dan Cooper tahun 1965 yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Riset-riset ini berlanjut pada tahun 1970-an dengan satu rangkaian studi oleh Mark 1969 sampai 1973, Bearfield tahun 1972, McGee dan Dickhout tahun 1978, dan Ben Bassat dan Dexter tahun 1979. Ya, seperti itu. Nah, fokus daripada studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial. Namun penekanannya mengalami pergeseran dari pengaruh fungsi akuntansi ke perilaku terhadap pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Ya, studi yang mempengaruhi bidang ini dilakukan oleh Aston 1974 dan Libby tahun 1975 yang membantu membentuk suatu standar dalam desain eksperimental dan validitas internal untuk pertimbangan riset yang diikuti. Ya, baru mulai dari tahun 1960-an
sampai dengan 1980-an, ya. Jumlah artikel mengenai akuntansi perilaku itu sementara artikel ya mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Lalu artikel pertama menggambarkan mengenai akuntansi keperilakuan, sementara artikel selanjutnya membahas mengenai teori dan konsep ilmu pengetahuan. Lalu keperilakuan dalam kaitannya dengan akuntansi serta implikasinya bagi prinsip-prinsip akuntansi dan praktisnya. Dan pertumbuhan studi akuntansi keperilakuan mulai muncul dan berkembang, ya terutama diprakarsai oleh akademisi profesi akuntan. Penggabungan aspek-aspek perilaku pada akuntansi menunjukkan adanya pertumbuhan minat akan bidang tersebut. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi ya? Karena dari pertimbangan aspek perilaku pada akuntansi, kita bisa mencapai sebuah pendekatan-pendekatan akuntansi yang baru atau rumusan-rumusan teori menurut versi kita sendiri. Ya, jadi itu sangat baik. Nantinya akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Ya, itu disampaikan oleh Komsia dalam Arfan dan Ishak tahun 2005. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional, utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyamanan manusia. Ya, bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyamanan manusia dan mempengaruhi organisasi. Ya, penjelasan tersebut menunjukkan adanya aspek keperilakuan pada akuntansi baik dari pihak pelaksana atau penyusun informasi maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi. Nah, pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi ini adalah seseorang atau kumpulan orang yang memang ya mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Yang mana pengertian ini menjelaskan bahwa pelaksana memainkan peranan penting dalam menopang kegiatan organisasi. Pak, pelaksananya itu siapa, Pak? Pelaksana itu adalah si penyusun informasi akuntansi. Bisa jadi staff accounting, supervisor atau manajer accounting atau direktur keuangan yang memang mereka-mereka ini adalah pemegang peranan penting dalam menopang kegiatan organisasi. Ya, dikatakan penting sebab hasil kerjanya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi dalam bentuk peningkatan kinerja melalui motivasi kerja dalam wujud penetapan standar-standar kerja. Ya, cukup jelas ya, karena nantinya hasil kerjanya ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi dalam bentuk peningkatan kinerja melalui motivasi kerja dalam wujud penetapan standar-standar kerja. Nah, standar kerja tersebut dapat dihasilkan dari sistem akuntansi. Ya, sistem akuntansi yang kayak gimana sih, Pak? Sistem akuntansi itu kayak teman-teman membayangkan sistem informasi akuntansi. Ya, jadi dia ada gambaran sistem informasi akuntansi yang kemudian dengan membaca daripada sistem informasi akuntansi ini akan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Karena kita biasanya kalau lihat sistem informasi akuntansi itu menggunakan apa? Menggunakan diagram alir, ya kan? Kalau teman-teman ke perpustakaan, ada diagram alirnya. Flowchart-nya ya, menggambarkan prosesi dari pertama kali saya
masuk ke dalam perpustakaan, kemudian saya mau jadi anggota perpus, misalnya membayar biaya keanggotaan. Setelah bayar biaya keanggotaan, saya dapat kartu anggota, saya langsung ke perpustakaan, saya pinjam buku. Pinjam buku, saya langsung ke bagian peminjaman buku, dicatat buku yang mau dipinjam, kemudian saya pulangkan dengan, eee, due date tertentu, ya. Jadi sudah jelas, itu ada diagram alirnya atau flow chart-nya, ya, cukup jelas ya. Nah, dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika ya, pelaksana sistem informasi akuntansi tidak memahami dan memiliki kerja yang diharapkan. Nah, bukan saja laporan yang dihasilkan tidak handal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sangat berpotensi untuk menjadi bias dalam memberikan evaluasi kinerja unit maupun individu dalam organisasi. Nah, untuk itu motivasi dan perilaku dari pelaksana menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi, ya. Pelaksana itu sangat penting. Nah, di sisi lain, pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Apa aja, Pak? Ya, yaitu pihak intern atau pihak manajemen dan pihak ekstern yang terdiri dari pemerintah, investor atau calon investor, kreditor atau calon kreditor, dan lain sebagainya. Nah, bagi pihak intern, informasi akuntansi akan digunakan untuk motivasi dan penilaian kinerja. Sedangkan bagi pihak ekstern, akan digunakan untuk penilaian kinerja sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di samping itu, pihak ekstern juga perlu mendiskusikan berbagai hal terkait dengan informasi yang disediakan, sebab mereka mempunyai suatu rangkaian perilaku yang dapat mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan bisnis. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, beberapa riset akuntansi itu mulai mencoba menghubungkan dan menganggap penting untuk memasukkan aspek perilaku dalam akuntansi. Ya, sejak meningkatnya orang yang sudah memberikan pengakuan terhadap beberapa aspek perilaku dari akuntansi, itu terdapat suatu kecenderungan. Kecenderungan untuk apa? Untuk memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansial. Nah, perspektif perilaku menurut pandangan ini telah dipenuhi dengan baik, sehingga membuat sistem akuntansi yang lebih dapat dicerna dan lebih bisa diterima oleh para manajer, pimpinan, dan karyawannya. Ya. Nah, berikut ini adalah ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Ya, akuntansi keperilakuan juga bagian dari akuntansi tradisional atau biasa sekarang disebut dengan conventional accounting, yang berperan untuk pengumpulan, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan tentang informasi keuangan. Nah, ini merupakan dimensi akuntansi yang secara khusus pada perilaku manusia serta hubungannya dengan penerapan sistem informasi akuntansi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dalam akuntansi keperilakuan, perilaku manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena di dalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu elemen penting yang harus ada pada setiap laporan atau oleh akuntan. Nah, berikut ini ialah ruang lingkup akuntansi keperilakuan, yaitu satu, aplikasi ponsel ilmu perilaku atau sosial terhadap desain serta konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi atau pembelajaran atas efek terhadap formal serta isi laporan akuntansi atau keuangan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengolah atau memproses informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, ya. Cara-caranya tuh seperti apa? Lalu pengembangan teknik laporan untuk mengkomunikasikan antara perilaku data kepada user.
Kembangkan strategi yang efektif untuk bisa memotivasi serta mempengaruhi terhadap perilaku, aspirasi, serta tujuan dari setiap personal yang ada dalam organisasi, ya. Sehingga cukup jelas bila teman-teman lihat di sana. Nah, kemudian ya, bila kita lihat, untuk lingkup akuntansi keperilakuan ini, bahwa akuntansi perilaku berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti collecting, kemudian mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Sebenarnya sih, konsepnya sama ya, kalau kita lihat memiliki konsep yang sama. Ya, dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang jauh lebih efisien. Nah, ini adalah ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu sangat luas. Ya, kalau memang ruang lingkup akuntansi perilaku itu sangat luas, nah terdiri dari apa saja ya? Pertama adalah aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua adalah studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, dengan cara mana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan ya. Cara yang mana sih kita akan menyerap informasi tersebut atau kita melakukan proses terhadap informasi tersebut. Apakah dilakukan secara manual, apakah digunakan teknologi dengan menggunakan aplikasi accounting ya. Dari sana baru kita mengambil keputusan. Nah, itu tergantung daripada kebijakan manajemen perusahaan atau institusi kelembagaan yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku-perilaku para pemakai data. Ya, dan yang terakhir, pengembangan strategi untuk motivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi pemakaian data. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk materi kita saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you.